Astaga. Satu, enak banget buat nongkrong baca koran. Habis itu nomor 2, pasti bagus banget Instagramable. Ya. Iya. Spotnya ada gitu. Spotnya ada gitu. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Suwarna Sutra, teman-teman. Ini adalah daerah yang banyak banget request dari kalian. Kenapa? Karena ini dibangun oleh developer besar, yaitu Alam Sutra. Dan kita sekarang lagi ada di tipe Alamanda. Luas tanahnya itu di 80 dan luas bangunannya di 82. Dan yang kerennya tahu nggak apa? Yang paling kerennya adalah kita masih dapat rumah 1M. Enggak, 900 jutaan tapi punya lebar 8 meter. Keren banget ya. Karena teman-teman, semakin lebar rumahnya, ya tentu kita dapat satu rumah yang kelihatannya mewah banget. Ini adalah Alamanda. Kita mau bahas dari atas dulu. Oh ya, hari ini kita baru ganti kamera, teman-teman. Jadi kita baru upgrade kamera jadi Sony. Mudah-mudahan setelah video yang ini dan selanjutnya kualitas video kita lebih memanjakan mata kalian, ya nggak? Nih, Bang Bewok seneng banget baru dibeliin kamera nih. Doi, seneng nggak kamera barunya? Seneng tuh, man. Keren, man. Bagus ya? Mestinya lebih bagus ya? Jadi kemarin biasa kita pakai 30 fps, sekarang bisa jadi 60 fps. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di YouTube, bisa dinaikin yang ke 60 fps, hasilnya lebih smooth lagi. Yuk, sekarang kita bahas rumahnya dari atas dulu. Modelnya ini tuh atap pelana, teman-teman. Cuman kerennya adalah nggak simetris. Jadi ada satu yang pendek, ada satu yang panjang. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di situ udah pakai UPVC untuk jadi material plafonnya. Jadi kalau teman-teman ikutin video arsitektur itu kan gue selalu bilang, pakailah GRC, karena GRC itu bahan dasarnya semen. Jadi nggak perlu khawatir sama rayap, nggak perlu khawatir sama keropos. Lisplang juga pilihlah yang GRC. Kalau untuk plafon luar selalulah GRC. Nah, kalau yang ini lisplangnya itu pakai GRC, sedangkan kalau untuk plafonnya dia pakai UPVC. Nah, kenapa UPVC ini juga bagus, teman-teman? Karena UPVC ini juga tahan sama rayap dan keropos. Jadi bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang lagi nyari material untuk plafon di luar. Apa yang ngebedain plafon UPVC sama plafon yang lain? Kita bisa dapat tampilan seperti ini. Kayu, teman-teman. Jadi kelihatannya itu benar-benar alami banget. UPVC itu sebenarnya kalau menurut gue pribadi, kalau dilihat benar-benar deket itu, ya masih berasa plastik-plastiknya. Tapi kalau udah di atas seperti ini, mata kita juga nggak bisa ngebedain ini kayu beneran atau UPVC. Jadi sangat cocok untuk dijadiin material pengganti di plafon luar. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, kalau kita mau dapat satu atap yang seperti ini, modelnya itu adalah pelana, tapi ke kanan dan ke kiri, bukan ke depan sama ke belakang. Kalau ke depan ke belakang itu kan airnya jatuh ke bawah sama ke belakang. Kalau ini kan jatuhnya langsung ke kiri dan ke kanan. Kita harus bikin ada dak-dakan sebagai talangnya seperti rumah ini. Kalau bisa ya seperti ini, teman-teman, berkualitas, pakai dak-dakan, jadi benar-benar awet. Karena ini curah hujannya itu akan ke kanan, akan ke kiri, dan membanjiri si bagian dari talangnya. Jadi talangnya harus dibikin bagus seperti rumah ini dari talang beton. Nah, teman-teman, apa sih keistimewaannya? Jadi kalau di depan itu, kalau atapnya dia menuju ke sini, dia nggak dikasih talang, pasti akan jatuhin kanopi yang ada di sini. Biasanya kanopi itu kan dari polikarbonat, pasti berisik, teman-teman. Nah, kalau kita kasih talang, jelek kelihatannya kalau dari depan, kecuali talangnya itu dari besi dan bentuknya yang benar-benar bagus, yang agak klasik, tapi harganya mahal banget dan mesti custom. Jadi kalau menurut gua, kelebihan dari atap pelana model seperti ini, kita nggak dapat suara berisik air hujan yang jatuh ke sini. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita bikin atapnya begini, ngejatuhin taman di sini, nanti taman yang bagian sini tuh rusak. Itulah kekurangannya atap yang modelnya ke depan. Sedangkan kalau yang atap seperti ini, itu nomor 1 nggak berisik, nomor 2, begitu airnya tumpah ke bagian dak-dakannya itu, ada peralon yang langsung masuk ke dalam selokan. Jadi bener-bener ketika hujan itu nggak berisik. Nah, kalau material atapnya sendiri, rumah ini pakai Alderon.
zaman sekarang ini genteng-genteng itu banyak yang gunain Alderon seperti ini. Kenapa? Karena nomor satu, dia penampangnya besar. Jadi kemungkinan bocornya itu lebih sedikit. Kalau genteng-genteng itu kecil-kecil begini kan kadang-kadang kalau gentengnya jelek ya, kita injek betul rusaknya di sini, kita injeknya di sebelah sini, di sini ikut bocor lagi gitu, bro. Oh, jadi ibaratnya kita betulin bocor di sini, malah bocor tempat lain. Tapi kalau Alderon itu enggak, karena kan ini penampangnya lebar. Jadi keandaikan ada bocor tuh lebih sedikit spotnya. Nah, nomor dua, dia tuh juga udah tahan sama panas. Kenapa? Karena dia udah double layer. Jadi udah ada rongga udara di tengahnya. Jadi ketika panas matahari masuk, ketahan dulu ke rongganya, baru masuk lagi. Jadi reduce banget panasnya dari matahari. Nah, kalau untuk model bangunannya kayak gimana, teman-teman? Nomor satu, di sini ada topi-topian yang besar banget yang emang nunjukin rumah ini tuh makin lebar lagi, padahal udah 8 meter. Habis itu ada permainan maju mundurnya, supaya nggak monoton. Ini bisa teman-teman lihat di tengah ini adalah center of attention dari rumah ini. Dimajuin ke depan, habis itu dikasih tali air, habis itu di bagian sininya untuk jendela-jendelanya itu supaya manis dikasih topi-topian yang maju juga ke depan. Nah, pemilihan warnanya juga menarik. Dia pakai 3 warna, teman-teman. Satu warna kuning, abu-abu, dan warna abu-abu gelap di ujung kiri sama kanannya. Untuk kiri sama kanannya supaya nggak kelihatan monoton, dikasih model kamprotan-kamprotan seperti ini. Oke, sekarang kalau kita perhatiin di bagian sini, ini menarik ya. Jadi ini ada topi-topian yang lebar banget. Jadi kalau kita ada di kamar ini nih, atau di kamar yang di sebelah sini, itu tampias hujannya juga nggak masuk. Dan yang pasti, yang kerennya adalah dibedain warnanya dan ketinggiannya. Tipis sedikit, tapi kalau kita perhatiin itu menarik banget. Jadi yang abu-abu ini lebih turun daripada yang si putihnya. Yang putih itu lebih naik sedikit. Ini keren banget sih. Satu, karena jadi bisa dibedain warnanya. Dan yang kedua, untuk ngebedain warnanya itu nggak dipepet begini, tapi dikasih shadow line. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi di sini dikasih shadow line. Jadi ketika ini dicat beda warna, karena ada shadow line ini, jadi ada penegasannya. Shadow line itu gunanya apa sih, teman-teman? Jadi kalau misalnya di dalam rumah gitu ya, kita punya satu penampang yang besar. Biasanya kan kalau dibikin polos-polos aja, nggak mungkin bisa rata-rata banget tuh, teman-teman. Jadi kelihatan agak bergelombang-bergelombang begitu. Kalau kita kasih shadow line, itu akan kelihatan flat dan lurus di ujungnya. Pertemuan antara gypsum dan tembok. Biasa dia kalian ada 2. Kalau zaman sekarang itu dikasih shadow line supaya kelihatan lurus. Kalau zaman dulu dikasih profil. Gitu loh, Doi. Jadi rumah lu mau dikasih profil atau mau dikasih shadow line? Tadi dia mau kasih profil, teman-teman. Gue bilang jadul, kayak rumah Dono Kasino Indro. Nggak ya? Jadi gue bilang pakai shadow line biar kayak rumah 2023. Jadi Bang Doi ini lagi bangun rumah, teman-teman. Kita doain aja 2 bulan lagi jadi. Habis itu kita review rumahnya. Karena keren banget. Kenapa keren, bro? Coba kenapa keren? Bukan cuma gede doang sih. Ah. Kan emang desainnya juga keren, unik. Gitu 2003 dong. lah. Bro, dia mau Gitu nanya siapa yang dong. desain. Nah, itu. Karena desainnya desain gue ya, nggak gitu sih. Jadi Bang Doi udah mempercayakan desainnya sama gue, sedangkan interiornya ntar dibikin sama Bang Doi. Tap. Oke, sebelum kita masuk ke rumah ini teman-teman bisa lihat kusennya semua udah aluminium. Aluminiumnya juga dipilih yang warna hitam. Jadi ini udah enak banget, nggak mungkin cepet kotor. Abis itu kalau teman-teman lihat juga silennya itu warna hitam. Dan ini adalah material, ini bro, yang terbaru nih. Jadi kalau dulu itu bagian ininya nih, bagian daun jendelanya itu kotak langsung begitu. Kalau sekarang nih, nah ini ada roundnya gitu. Jadi kelihatan makin seperti kayu. Nah, kalau misalnya patah begitu kan kelihatannya kayak apa ya, kayak terlalu besi gitu ya, aluminium lah gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai di round-round seperti ini. Kalau teman-teman pengen kelihatan lebih mewah, kadang-kadang tuh di sininya bisa dikasih kacanya itu di bevel. Nah, jadinya ada tambahan lagi kemiringan yang akhirnya kalau dilihat dari jauh itu semakin ngebikin si kusen ini itu kelihatan seperti dari kayu beneran. Namanya juga rumah zaman sekarang udah dikasih smart door lock di sini. Berapa tadi nomor, bro? 123 pakai. 123 123 pagar. Jadi kalau teman-teman kesini langsung aja pencet, nggak gitu ya? Udah dikasih tahu nomornya. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya.
masuk ke dalam rumahnya, ada yang gue suka. Jadi di kiri kanan dari pintu ini itu ada jendelanya. Jadi bener-bener nih teman-teman, ini sekarang kita syuting jam 10 pagi, itu terang banget. Cuman karena kebutuhan syuting ya lampu-lampu harus dinyalain. Cuman ini tuh sinar mataharinya bagus. Kenapa? Karena di sini ada jendela, di sini ada jendela, di sini ada jendela. Di sini ada pintu kaca. Jadi ini game changer banget sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen rumah kita tuh kelihatan terang, ya harus di bagian belakang itu dikasih pintu kaca aluminium seperti ini. Oke, kita bahas lagi di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh ada tambahan dinding ya. Di situ juga ada tambahan dindingnya. Jadi kita masih punya space untuk naruh pot nih. Bayangin kalau misalnya ini tuh kacanya sampai mentok banget, kita harus mentokin gini, kita nggak bisa taruh pajangan di sini. Ini pohon ini itu bisa diganti dua. Satu pakai pohon seperti ini, jadi ada tampilan hijau-hijau di rumah kita, atau kita bisa kasih standing lamp. Nah, jadi karena ada tambahan tembok ini, arsitek itu berpikir ini bisa dijadiin satu tempat untuk naruh barang yang menarik di ujung rumah kita, hiasan. Dan yang pasti juga untuk naruh cetekan seperti ini. Ini asli enak banget ketika dibuka pintunya, flow-nya itu kita langsung ke sini dan langsung dapat satu living room yang ukurannya luas untuk ukuran rumah seperti ini. Kenapa bisa begitu? Karena layoutnya itu benar-benar dibikin kotak nih teman-teman. Dia cuma ngebelok di sini untuk kepentingan fasad, dapat satu kotak yang bersih. Jadi ini bisa dibilang jadi satu living room yang ukurannya enak. Bahkan ini sofanya itu sebenarnya kelihatannya 2 seater tapi masih bisa dipakai untuk 3 seater. Oke, di bagian sampingnya sini untuk wall panelnya dia gunain HPL. HPL zaman sekarang itu pilihannya udah macam-macam dan ini adalah yang motif stone. Bagus banget. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu tuh HPL tuh selalu kayu. Sekarang udah ada yang stone, udah ada yang fabric. Jadi bisa bikin tampilan rumah kita tuh kelihatan benar-benar berbeda. Kenapa? Karena tampilan marmer-marmer ini kan sebenarnya cuma di rumah orang kaya bro, zaman dulu ya kan. Tapi sekarang dengan teknologi HPL itu bisa ngebikin rumah kita kelihatan mewah juga. Dan untuk meminimalisin budget teman-teman, itu caranya adalah seperti ini. Biasanya kan di wall panel tuh dinaikin tinggi-tinggi. Kalau ini enggak, ini segini aja, yang ini buat tambahan. Sedangkan di sininya disikat pakai wallpaper. Ini bisa jadi pilihan buat teman-teman mau bikin satu wall panel yang nggak terlalu mahal tapi hasilnya keren, bisa dicontek dari Alam Sutra ini. Dan yang gue suka adalah bagian sininya. Ini adalah laci-lacinya, udah soft closing semuanya, tapi pakai motif stone. Bayangin nggak sih bro, kayak meja batu gitu. Iya. Keren ya jadinya ya. Maksudnya kayak apa ya? Dulu tuh tampilan-tampilan seperti ini tuh cuma bisa di rumah-rumah mewah banget gitu. Karena kan mesti batu satu slab gitu kan. Tapi sekarang enggak nih, dapat tampilan batu, dapat dinginnya si batu itu, tapi harganya affordable. Oke, memanfaatkan ruang di bawah tangga, dijadiin tempat buat kulkas. Ini seru sih sebenarnya. Karena kan kalau rumah-rumah kayak gini tuh rumah anak muda bro, masih banyak yang ngumpul-ngumpul. Nah kalau ambil nonton bola, kulkasnya deket kayak gini, enak banget. Dan yang gue suka adalah ininya tuh dicat yang sama. Jadi gini nih teman-teman, ini kan sebenarnya tangga biasa aja. Cuman ini di sini dikasih multiplex lagi. Habis itu di sini dilapis HPL, turunin ke bawah. Jadi satu space ini tuh warnanya abu-abu gelap. Bagus banget, maskulin banget, berasa. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah meja makan ya. Meja makannya sekali lagi seakan-akan dari marmer, padahal ini HPL motif stone. Jadi ini bisa banget buat teman-teman yang pengen punya satu meja kelihatannya mewah, ya pakailah HPL motif stone seperti ini. Di bagian belakangnya sini, ini enak sih. Coba teman-teman lihat, ini HPL aja sederhana, cuma di sini dikasih bantalan sofa. Jadi enak banget untuk dipakai duduk. Dan meja ini itu bener-bener meja yang oke untuk 4 orang. Maksudnya kadang-kadang developer itu suka bikin kesannya supaya luas gitu. Kesannya tuh kayak meja makannya benar-benar buat 4 orang, padahal sebenarnya cuma buat berapa tuh bro? 2,5 orang. Enggak, maksudnya pendek gitu. Kalau ini benar-benar dapat lebarnya, layoutnya tuh bagus, enak, bisa buat makan 4 orang. Dan emang sih ini dipilihnya meja yang lebih pendek, ini sekitar 80 cm teman-teman. Jadi nggak bisa taruh lauk di sini di tengah, tapi lauknya itu ditaruh di sini karena dapat di lebarnya. Lebarnya itu ini bisa dibilang sekitar 120-140 sentian. Bagus. Dan namanya juga rumah kompak, jadi di mana-mana itu harus banyak tempat penyimpanan. Makanya di sini
ada tempat penyimpanan, di sini ada tempat penyimpanan laci-laci semuanya. Tapi kalau misalnya kita mau nambah temen datang, ini pun bisa difungsiin sebagai tempat duduk. Bagus. Nah, kalau teman-teman lihat, ini meja makan itu bentuknya kotak. Selalu gue bilang, teman-teman, kalau mejanya kotak, carilah lampu juga yang mengotak seperti ini. Jadi, kalau dilihat dari tampilan itu benar-benar akan serasi banget. Nah, yuk sekarang kita mau menuju ke sini. Sebelum ke belakang, tuh belakang bagus banget. Ini adalah kamar tidur yang pertama di bawah. Yang gue suka adalah partisinya nih. Ya kan? Dengan ada partisi ini, itu seakan-akan sofa ini tuh menjadi panjang, tapi juga menjaga privacy dari kamar ini. Jadi kalau misalnya kamar ini sekarang misalnya di sini lagi ada tamu, misalnya di sini ada orang yang pakai daster keluar, mereka tetap terhalang dari partisi ini. Enak banget. Jadi nggak mengganggu pemandangan yang ada di living room dan meja makan. Yuk kita masuk ke sini. Ini adalah, wah bagus ya. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama, yang di bagian bawah. Simple aja, ini pakai HPL dan di sini juga dikasih tali-tali air warna hitam. Cuman gue suka banget ini karena ini pasti bikinnya custom, teman-teman. Dari ujung sampai ujung. Di sini bagian ini lemari, gue suka banget sama ininya. Handle-handlenya. Dicowok ke dalam. Nah, ini ada bocoran nih, bro. Nih. Wallpapernya kan bagus nih rumah ini. Nih. 759. Nah, serial nomor ini. Mereknya apa? Oh, ada mereknya. Oh, ini dia, mereknya Bravo. Jadi kalau teman-teman suka wallpapernya ya, ini udah ada contekannya nih. Oke, kalau teman-teman perhatiin lagi di bagian bawah ini, di bagian bawahnya itu dibikin kosong loh. Nah, ini keren nih, dikasih besi warna putih. Emang letaknya itu ada di bawah sih. Tapi itulah detail, teman-teman. Detail itu kalau di arsitektural, di interior tuh penting banget. Ini nggak kelihatan dari sini sih. Kalau misalnya kita dari pintu sini nggak kelihatan. Tapi kita bisa nikmatin ketika kita ngelihatnya begini nih. Bagus banget deh besi-besi ini. Kelihatan padu padannya sama kotak-kotak ini tuh pas gitu serasi. Nah, kenapa dibilang custom? Karena ini nyambung sama si meja belajarnya. Wah, enak nih. Cuman sayangnya nih, mentok di kaki. Mestinya kalau mau bikin kayak gini, carilah kursi yang bisa adjustable. Nah, cuma ada sayangnya lagi, bro. Ini kan rumah compact, bro, ya kan? Walaupun ukurannya cukup luas sebenarnya. Mestinya ini juga bisa dikasih laci-laci. Nah, di bagian sebelah sini ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya simple, tapi udah pakai toto. Ini gue udah pakai toto yang paling kecil ukurannya. Jadi kalau teman-teman punya kamar mandi yang nggak terlalu luas, bisa pilih toto yang model ini. Ini yang paling kecil. Dan di sini adalah bagian showernya. Ini juga dia udah nggunain toto. Cuma sayangnya ini belum yang model panas dingin. Nah, jadi nanti kalau teman-teman beli mesti upgrade di bagian sini ya supaya bisa pasang water heater. Dan sayangnya lagi di bagian sini emang belum dikasih keramik. Tapi udah cukup sebenarnya karena ketika kita mandi itu nggak akan kena bagian sini. Cuma ini simple, akan lebih bagus lagi kalau misalnya nanti kita bisa keramikin, upgrade lah rumah kita ini, atau paling nggak dicat minyak supaya nggak ada apa namanya, bro, lepas-lepas catnya. Oke. Tapi ini sebenarnya, bro, kalau gue pribadi paling favorit warna ini sebenarnya ada di kamar mandi. Sawo terang, nomor 2 nggak akan jamur air. Cuman kalau kita mau yang kayak gini kan kesannya terlalu sederhana ya. Zaman sekarang itu biasanya disusun batu. Yuk, sekarang kita mau menuju ke bagian belakang. Bagian belakang ini dia pintu kaca yang gue bilang game changer tadi, yang bisa bikin suasana itu benar-benar terang. Ini ternyata adalah dapurnya. Oke. Kalau dapurnya ini atas pakai solid surface, gue suka sih dapurnya itu benar-benar L begini ya. Layoutnya tuh bagus. Jadi di sini dapurnya itu dibikin L, ini untuk masak, pakai kompor tempel. Habis itu di bagian atas ini, oke. Dia pakai kaca. Ini jadul tuh kalau zaman dulu buat boombox apa? Bukan apa sih, stereo pakai kaca gini doang. Tapi ternyata ketika diaplikasiin sekarang kok jadi bagus lagi ya. Mungkin ini bisa jadi tren berikutnya nih. Dia pakai kaca doang nih, simple. Push button di sini. Oh, ini bagus loh. Ini bisa banget dicontek buat teman-teman nih. Dapat clean banget dan begitu ditembak lampu kayak mahal.
Bagus ya, padahal nih modelnya jadul. Ingat nggak zaman dulu nggak yang ada stereo tape gitu segala macem? Kan modelnya kayak gini nih, push button gitu. Tapi ternyata begitu diaplikasiin sekarang bagus. Dan ini model dari ininya harus dipilih yang bulat begini nih teman-teman. Jadi biar unik bentuknya. Tapi ini kalau mesin kaca kayak gini juga mesti spesial bro. Karena ini motongnya motong mesin nih, bukan motong manual. Lihat deh, rapi banget. Jadi kalau kita mau bikin kayak gini buat teman-teman yang desainer interior harus dihitung bener. Ya karena ini mesti motong mesin. Jadi kita pesan di tempat kacanya, dia akan potongin pakai mesin dan itu mesin nunggu. Kadang-kadang giliran. Tapi yang gue suka adalah sebelah sininya nih. Ini kan ada tampias-tampias air dari alderonnya nih, jatuh air gitu ya. Tapi karena dia pakai roster di sini, dapur kita nggak akan kebasahan. Tapi tetap dapat tampilan kerennya dari si roster ini. Sebenarnya roster itu lagi banyak banget dipakai di mana-mana ya bro. Kayaknya kayak tren-tren gitu ya. Dan tapi kadang-kadang kalau tren itu berlebihan suka maksain naruhnya. Sebenarnya roster itu gunanya di tempat-tempat seperti ini nih. Baru kelihatannya benar-benar bagus. Pas sesuai fungsi. Dan yang kerennya, ini harus putar dulu, Bang Bewok. Saat kita putar, ini keren banget. Taman kering. Gue suka banget sih taman kering kayak gini. Pilihlah si batu split aja. Habis itu di bagian-bagian ini kan enak banget nih perawatannya bro. Mestinya lu bikinnya kayak gini bro di rumah lu bro. Jadi bener-bener simple, merawatnya juga gampang, ya kan? Kenapa? Karena ini pot-pot aja sederhana. Cuman yang bener-bener perlu tanah nih seperti si Kamboja ini, itu dikotakin dan di sini dikasih besi siku. Habis itu batu split ini kan batu murah. Kalau mau pakai yang bagusan lagi sebenarnya pakailah batu koral beneran. Cuma mahal banget nih, nutup satu kayak begini aja mungkin bisa 3-4 jutaan. Kalau batu splitnya murah kan, karena ini kan batu proyek sebenarnya bocor. Makanya dibikinlah ini nih, stepping. Jadi ketika kita jalan ke sini, di ujung ini, astaga. Satu enak banget buat nongkrong baca koran atau ngeliat-liat handphone atau main game Mobile Legends segala macam di sini enak, bro. Habis nomor 2, pasti bagus banget Instagramable. Iya. Spotnya ada gitu. Dan yang gue suka di rumah ini semua AC dikumpulin di belakang sini. Jadi kelihatannya tuh benar-benar rapi. Ya kalau teman-teman sekarang pengen masang AC itu udahlah invest sedikit di kabel kompresor ya. Supaya bisa ada di belakang semua, janganlah kita udah beli rumah mahal-mahal, udah kita tabung susah-susah rumahnya, tapi taruh kompresor di depan yang akhirnya ngeganggu tampilan rumah kita. Nah ini menarik juga, ini cutting teman-teman. Jadi ya ini bisa macam-macam sih sebenarnya. Jadi ini pakai vektor sebenarnya, pakai Illustrator atau pakai Corel Draw. Gambar dulu, misalnya kalau mau bikin yang custom bro, gambarnya muka lu siluet gitu, ya kan? Habis itu ditempel di sini, ya kan? Jadi ibaratnya kalau misalnya anak lu pacarnya datang, ada muka lo di sini siluetnya. Agak takut dikit bro. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Ya, sekarang kita mau naik. Ini sebenarnya favorit gue nih. Gue suka banget railing kayak gini nih teman-teman. Ini railing ini pakai plat besi begini, habis itu dikasih kayu. Jaraknya itu 12 sentian teman-teman. Jadi bisa bagus seperti ini. Rumah ini walaupun harganya di bawah 1M tapi udah pakai homogeneous style 60-60 dan yang pasti di lorong ini juga ada jendelanya. Jendelanya ini dikasih sunblast dan di ujung itu kalau teman-teman lihat masih ada jalusinya, jadi udah pasti bisa dipastiin anginnya bagus. Beberapa kali kita review produknya Alam Sutra ya. Mereka tuh bagian tropis-tropisnya ada jalusi-jalusinya. Ingat yang di Sutra Sawangan juga? Iya, Sawangan. Ya kan? Itu keren men. Jadi di atas itu ada apa namanya? Lubang angin yang menarik. Jelas. Emang mereka bener-bener mikirin banget sama iklim tropis. Begitu naik, ketemu sama satu lorong sedikit. Di sini ada satu lorong lagi, L bentuknya. Dan ini ada, wah keren ya. Di bawah satu kamar kan bro? Satu kamar lagi, satu kamar lagi, satu kamar lagi. 4 kamar. Keren. Dan ini adalah kamar yang pertama, kamar tidur anak yang perempuan. Nuansanya pink-pink. Dan gue suka banget pinknya dicampur sama abu-abu seperti ini. Ini pilihan yang bagus juga teman-teman. Jadi pink sama abu-abu itu enak banget dilihatnya. Bisa tinggal dipadu padan sama warna hijau.
Bagus ya. Dapat girly-nya tapi laki juga suka sih. Maksud gue gimana ya? Bukan suka dipakainya bro, tapi dipandangnya tuh adem. Karena ada abu-abunya, ada pinknya, dan ternyata dicampur sama hijau ini bro. Bagus ya. Jadi hijaunya ini tuh bisa dijadiin buat bantal ya, bisa juga dijadiin sekedar untuk selimutnya. Di depannya sama lagi modelnya. Jadi ini custom teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini gue suka banget sih yang model handle seperti ini. Karena tuh jadi bagian grafis dari keseluruhan ininya. Dan ini apalagi di atasnya ada gini-gini ini. Keren ya? Dan ini sumpah nih rapi nih. HPL loh ini. Jadi kalau HPL itu yang warna-warna solid kayak gini tuh selalu susah sih bikinnya teman-teman. Jadi tukangnya mesti rapi banget. Apalagi pas ngeruter kesininya nih. HPL itu kan agak gampang pecah nih. Nah begitu yang aneh-aneh kayak gini, kalau tukangnya nggak rapi, hasilnya pasti kurang bagus. Makanya kebanyakan orang-orang kalau desain interior dapat yang modelan kayak gini, udah sikat tuku aja deh gitu. Harganya ke customer lebih mahal. Tapi sebenarnya kalau untuk dibikin pakai HPL pun juga sebenarnya bisa. Oh ya, di kamar-kamarnya itu semua udah ada jendelain teman-teman, jadi nggak usah khawatir sama matahari dan sirkulasi, dan udah pakai Roman shade di sini. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar. Wah, ini keren. Keren. Suka banget gue kuning hijaunya. Bagus loh ini. Kuningnya tuh ngejreng, dicampur sama hijaunya, hijau yang agak dewasa. Iya kan? Hijaunya ini agak dewasa nih. Iya kan? Tapi ternyata jadinya tuh cheerful banget. Wah, ini keren sih. Jadi ini adalah tempat tidur tingkat. Fungsinya di bagian bawah ini adalah untuk lemari-lemarinya, karena ini buat anak yang lebih kecil lagi. Jadi lemari-lemarinya itu pakaiannya mungkin masih kecil-kecil, jadi cocok banget buat di bawah sini. Dan di kamar yang tadi juga lantainya udah bermotifkan kayu. Keramik motif kayu zaman sekarang itu udah kelihatan kayak kayu beneran. Jadi seakan-akan kamar ini tuh menggunakan parket. Dan gue suka banget ininya nih. Wah, ini keren sih. Ini doi masih nyontek nih. Jadi ini itu pakai plat, sedangkan ini pakai hollow 4x4. Unik loh. Sumpah unik. Ini juga besi nih. Jadi nggak usah khawatir ketika kita tidur di sini atau anak kita tidur, blak gitu, agak rusuh kan, anak-anak masih kecil kan. Itu nggak bakal jatuh bro. Karena ini besi bro. Bagus loh ini. Terus suka banget gue sama lighting-lightingnya, jadi nambah ambience di kamar ini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Oh, oke. Keramik metro palsu. Keramik ini palsu. Tapi oke sih sebenarnya. Untuk tampilan ya, namanya juga rumah harga di bawah 1 miliar. Juga pasti ada consider tertentu yang harus dikurangin, ya kan? Tapi mereka nguranginnya gunain akal yang pinter. Ini mereka bikin keramik metro yang palsu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita masuk, nuansanya tetap dapat. Cuman ya tentu kekurangannya ada di nut-nutnya yang berbeda ukurannya sama nut-nut yang ada di gambar ini. Masih pakai toto yang paling kecil juga. Tapi lihat deh, coba. Begitu udah dikasih ambalan kayak gini, nggak kelihatan palsunya. Bagus ya? Langsung Pinterest gitu bro. Yuk, sekarang kita mau menuju ke kamar yang paling istimewa di sini. Ternyata di sini ada Belinda. Gue udah panik. Apa itu? Nggak, jadi sebenarnya gini. Ini sebenarnya hari ini bro, kita mau nyoba juga Belinda untuk nge-host di rumah yang satunya. Ya kan? Jadi biar teman-teman nggak bosen lah. Mungkin ada muka-muka baru, ya kan? Nggak muka-muka bewok mulu, muka-muka gua mulu, ya kan? Mungkin abis ini Belinda bisa ngasih warna yang baru, karena kan pertama dia arsitek juga bro, tapi dia perempuan. Nah, mungkin kacamatanya agak berbeda sama kita. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Selalu kalau mau kelihatan mewah-mewah zaman sekarang apa bro? Kasihlah kerang-kerang ini. Kerang-kerang informa. Iya. Aduh. Satu pack itu, Man. Iya, satu pack. Biar kelihatan mewah. Kelihatan mewah. Dan nomor 2 apa, bro? Nih. Ini sering banget, Cok. Iya. Iya kan? Gue bikin piala sini. Pria hebat tahun ini, Bang Bewok. Karena akhirnya setelah 7 tahun pacaran, dinikahin juga. Padahal kita semua udah ragu loh.
Karena dia kadang-kadang suka genit. Tadi aja di Starbucks dia punya cewek yang selalu digangguin. Namanya Dennis di sektor 7 Bintaro. Ya kalau teman-teman masuk drive-thru beli Starbucks di sektor 7 ketemu sama Mbak Dennis, nah itu kesenangannya Bang Bewok. Oke, nah ini teman-teman, nih bentuknya lucu. Jadi di sini tuh L begini teman-teman, ini bagian lemarinya. Kalau lemari yang kaca-kaca kayak gini ya, tentu harus banget yang baju-baju bagus supaya bisa dipajang. Dan ini gue setuju kalau ditaruh di kamar utama, karena ini bagian situ tajam banget sih sebenarnya. Ini bagus sih interior designer. Di bagian yang kita pasti aware nggak bakal kena sama kaki kita gitu. Dan melalui udah ada lightingnya. Dan bagian headboardnya simple aja. Di sini pakai wallpaper yang tadi udah kita bocorin. Habis itu di sini ada ininya, permainan tali air. Di ujung namanya juga kamar tidur utama harus punya meja rias. Sumpah sih ini kalau untuk pasangan muda, walaupun baru kawin ya bro, punya rumah kayak gini enak. Kenapa? Nggak terlalu luas, tapi kamarnya banyak. Jadi bersihinnya nggak repot, ya kan? Tapi kamar banyak. Misalnya contoh, pengen punya kantor di satu ruangan di bawah bisa, di atas bener-bener buat tidur, ya kan? Misalnya mau jualan online, karena belum punya anak bisa, karena kamarnya banyak, ya kan? Jadi banyak banget space yang bisa dimanfaatin. Misalnya mau riset bikin kue, kamar juga banyak. Jadi bisa untuk naruh-naruh bahan makanan, ya kan? Jadi bisa dibilang nih cocok banget untuk pasangan muda yang dinamis, yang masih drive-nya masih tinggi, semangat masih tinggi, bagus. Bagian sini buat dindingnya juga udah disiapin untuk naruh TV. Yang paling gue suka yang tadi gue bilang teman-teman, Alam Sutra itu benar-benar mikirin selalu masalah tropis. Jadi di bagian-bagian sini, kalau bisa dikasih jendela, pasti dikasih jendela sama mereka. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Alvin dari Suwarna Sutra. Cuman sekali lagi teman-teman, ini kan masih zaman pandemi. Pandemi dikit lagi udah mau selesai, tapi gue tetap harus pakai masker. Kalau Pak Alvin jangan. Jadi kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke Tangerang Barat, ketemu sama Pak Alvin, bisa langsung sapa. Halo Pak Alvin, ya, apa kabar? Baik. Kita mau nanya nih Pak, kenapa sih orang itu harus beli di Suwarna Sutra ini? Kita punya banyak keunikan ya. Ya. Nah, kalau yang kita tawarkan memang bukan hanya sekedar rumah saja, tapi sebuah kota baru sebetulnya. Jadi yang kita tawarkan nggak hanya rumah atau klaster, melainkan sebuah kota baru seluas 2.600 hektar yang nantinya akan jadi kota mandiri. Ya. Begitu. Nah, untuk infrastruktur yang kita tawarkan juga nggak main-main. Jadi kualitas yang sebaik seperti yang di Alam Sutra kita bawa di sini. Seperti infrastruktur bawah tanah, row jalan kita besar-besar, dan lokasi kita yang pasti paling bagus ya di samping tol Jakarta Merak persis. Nah, jadi banyak banget alasan untuk tinggal dan beli rumah di Suwarna Sutra. Iya, betul ya. Kalau misalnya fasilitasnya itu ada apa aja Pak di sekitar sini Pak? Kalau fasilitas, kita banyak sudah fasilitas yang bisa menunjang kehidupan di Suwarna Sutra. Iya. Jadi contohnya kita sekolah sudah ada, TK sampai SMA, lalu kita sudah ada juga pom bensin di dalam kawasan kita. Kita juga sudah ada pasar modern. Ya. Lalu ada juga ruko-ruko niaga dan semua kebutuhan kita di situ ada. Di situ ada klinik, di situ ada restoran, ekspedisi, laundry, dan banyak lagi. Kalau fasilitas olahraga, klub gitu? Kalau clubhouse kita eksklusif dibangunkan di setiap klaster. Oh gitu? Betul, jadi nggak rebutan sama nggak rebutan tetangga. semua ya? Iya. Jadi fasilitas olahraga ada, kehidupan semuanya benar-benar quality of life-nya dipikirin banget di sini ya? Betul, itu yang kita tawarin sih. Dan kalau teman-teman dengar tadi Pak Alvin ngomong, Alam Sutra dibawa ke sini, coba deh, berapa banyak orang yang nyesel dulu nggak cepet-cepet beli Alam Sutra ketika harganya masih murah dan Betul sekarang banget. harganya udah melambung ya. Iya, betul. Jadi ini ada satu choice baru di mana kita masih bisa dapat harganya affordable dan akan menjadi sekualitas Alam Sutra yang Betul. oke, keren banget. Nah, sekarang kalau udah ngomongin keren-keren, kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih Pak kalau mau beli rumah terbaru dari Suwarna Sutra ini? Nah, untuk rumah-rumah kita sekarang ada banyak sekali pilihan yang affordable. Oke. Nah, kayak rumah yang kita review ini, nah ini bisa didapati dengan hanya DP 20 jutaan, lalu cicilan mulai dari 4 jutaan. Oke. Jadi affordable banget dengan rumah yang kualitasnya jauh lebih bagus lah ya, karena kualitas Alam Sutra yang kita bawa. Kayak gitu. Itu kalau misalnya teman-teman nyicil ya. Kalau misalnya teman-teman pengennya bayar cash itu, ini kan ada 3 tipe rumah Pak. Betul. Ada lebar 6, Lebar 7. lebar 7, dan lebar 8 yang lagi kita review. Betul. Nah, kalau yang lebar 6 itu berapaan sih Pak? Nah, kalau yang lebar 6 kita ada 3 kamar, itu kita mulai dari 700 jutaan. Oke. Itu yang paling affordable yang kita Oke. punya. Lalu di lebar 7,
Itu kita di sekitar 800 jutaan. Oke. Lalu Kalau yang ini? R8, ini kita mulai harga 900 jutaan. Tuh kan, bener bro. Betul. Nah yang ini udah 4 kamar udah 4 beres. kamar, di Nggak bawah perlu 1 lagi. M loh. Iya. Jadi maksudnya ketika teman-teman pindah ke sini, itu udah nggak perlu mikir renovasi-renovasi, tinggal isi-isi furniture ya Pak? Betul. Karena udah 4 kamar ya, nggak perlu nambah-nambah kamar lagi segala Betul. macam. Tapi yang paling kecil pun juga udah 3 kamar. Sudah 3 kamar. Jadi sebenarnya kalau bangunan sudah hampir full kita bangun. Gitu. Oke Pak Alvin, makasih banyak ya buat Siap. wawancaranya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Kalian penasaran nggak sama rumah yang ini? Jadi hari ini kita juga mau shoot rumah ini, tapi hostnya bukan gue. Pertama kali Belinda mau jadi hostnya arsitektur. Ya mudah-mudahan ada perbedaan-perbedaan perspektif karena mungkin kacamata arsitek perempuan bisa lebih detail atau bahkan bisa lebih ibu-ibu, nggak gitu ya? Lebih centil ya? Oke, ciao. Rumah itu kelihatan, Wait. jadi nggak mengganggu pemandangan yang ada di. Masuk dulu bro.